Gimana Bang aja sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Vena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Vena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Meeting, dibekap begitu. Dan apa? Gimana tadi? Coba ini gua praktekin dulu. Jadi gini, dipeluk keras tapi ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana orang? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas bang. Itu tuh bang. Bawah dan. Oke. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah beberapa saat kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya sudah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal 12 Januari. Ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Vena akan melayangkan cerai Mbak. Silakan. Tidak kapan penderitaan yang kau alami. Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat gimana berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dan tahu berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertati-tati kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, masuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suwarjono, Bapak Ibu Masita. Ya, bisa sudah apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini
siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berkembang itu akhirnya aku bisa dengan berakhir aku mengungkapkan bagaimana kita itu secara serius dan bermain mempertahankan tahu tapi aku dan tidak sampai dan tidak sampai tidak sama adik Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf ya? Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai, Bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? saya memang bisa ini dan itu saya merasa ini cukup saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya sama anak saya dan insya Allah pulang dari Jakarta saya Mbak Vena apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? saya sangat trauma sebetulnya saya sudah melakukan diri saya sudah asam lambung saya sudah ingin mengakhiri tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan bekal saya selalu ingin mencintai menghargai suami saya makanya ke dapur itu saya tapi saya nggak pikiran di dapur saya belum aku berada dan mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat tapi disitulah saya mengalami KDRT berada disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan-jalan mungkin pada saat ini saya sudah nggak mampu. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Vena sebenarnya nggak tahu kalau berlaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? 4. Aku baru 1. Ya jadi rupanya sudah kamu ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Yang tahu saya sebelumnya saya tidak pernah apa ada dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. dia memang benar kalau mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang perilaku kasar mengganti darah kemudian tapi kalau saya sekarang alhamdulillah saya sudah melakukan lagi saya akan terus kerja karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya hanya perempuan di luar sana yang saya yang kondisi normal tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari luar media. Saya pikir masalah itu yang tidak pernah saya jadikan saya berpikir meskipun dirinya jelek tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berpikiran pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan saya waktu berdarah begitu banyak saya mau ambil telepon saya ditarik saya mau ambil telepon hotel uang saya ditarik kemudian saya berhasil keluar berkodarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian dan saya keluar ke koridor hotel saya minta nggak ada yang nolongin sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan itu dia hajat lihat saya berdarah-darah
Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang, mbak, tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat ya, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan ya kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD itu yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan itulah Ferry nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti yang live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia menghalang ambulans schedule, tapi saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang, saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup, bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus pikir apapun itu, sesedih apapun itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya? Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is Grace Laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri. Mestinya saya menelpon, tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena di dapur saya. Tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu karena urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu? pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam Ya. dia sudah terima bahwa saya telah pacaran, tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya masih merampung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya masih merampung, saya memang tidak sama. Saya bilang iya Bu, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahunya begitu sampai berdiri jam 9:30 saya sudah juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah Untuk melakukan hubungan suami istri lagi? tapi saya kan nggak mau, saya taruh lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari Indonesia. Akhirnya saya tarik lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya link kan bikin kalau nggak keturutan ada link saya mungkin dulu nggak berbijak pakai baju ada itu disindir lah, inilah dosa jariah
perempuan harusnya lagi ini saya terjadi itu saya sering kali. Kita saya bilang apa lagi itu kan saya berbanding. Sekarang saya sudah berpikir nggak mungkin saya melakukan itu lagi. Kita ribut kita ribut dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah dia bilang saya hanya cuma mau punya sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja kita ribut sampai akhirnya dia berdoa. Dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia perlu saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan tadi buang air besar saya tutup marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya bilang kamu juga gak berani di Indonesia sama karena kamu tuh gini, kamu baru tadi saya bilang pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya bekerja. Tapi itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Vena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Kawan yang pegang ya. Saya kasih video ya. Saya udah kopi aja. Ya, langsung. Saya langsung ke bandara. Selesai tugas gua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Ya. Mau dansa ke Bali. Oh iya. Ini sudah bawa aspri nih. Bu ke belakang Bu. Ini nonton Instagram saya akan dansa di Bali. Oke. Langsung ke Bali ke bandara. Iya Bu. Kamu pernah melihat teror atau yang selalu menjadi mama gimana? Alhamdulillah, Allah sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anakku, bisa kembali sama. Kasih yang mana? Om Ferry. Ya udah. Yang bencana karena dengan aku bisa lari masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya aku masih punya banyak banget agenda masih bisa bermanfaat. Artinya ini pembelajaran Iya, ke Bali. ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki buat saya kan menikah ibadah bukan Rencananya akan melayangkan Gugatan lagi nggak Pak? Vena, soal pencalekan tetap lanjut. Mungkin Tapi Udah cukup ya. Cukup. Udah. Ya, minggir. Udah. Cukup. Mau keluar, ayo mau keluar. Banyak makin ya, Pak. Sehat-sehat Bu Vena.
Buka dong. Ya, salam. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.